Aduh. Sana di bawah nggak panas. Masuk ke dalam semak-semak tuh. Sini, masuk ke bawah. Oke, masuk semak deh teman-teman. Panas. Oke, karena terlalu banyak yang nanya ya. Tapi belum sempat saya jawab. Sebenarnya sih tanpa saya jawab sih, kalau emang teman-teman gimana ya, cermat, tanpa saya jawab sebenarnya teman-teman juga udah tahu sih sebenarnya. Kalau teman-teman di setiap video kan ada tuh nama-nama akun saya, semuanya itu sama tuh, Dedeng dia ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Facebook, buka Facebook saya, sebenarnya teman-teman tahu di mana posisi saya, di mana alamatnya itu sebenarnya teman-teman tahu. Jadi setiap kali saya membagikan updatean video saya di Facebook, itu lokasinya itu saya tambahkan gitu. Sebenarnya kalau teman-teman masuk ke Facebook sebenarnya ya tahu, tapi ya karena udah terlalu banyak yang nanya, jadi sekarang saya mau kasih tahu posisi saya di mana, tempat tinggal saya itu di mana. Oke, jadi teman-teman, tempat tinggalnya itu di Rokan Hulu, di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau. Nah, kalau desanya itu Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah ya. Nah, saya juga mau kasih kabar juga nih teman-teman. Jadi kemarin minggu yang lalu ya, di hari Senin, tanggal berapa itu ya, kalau nggak salah tanggal 20 November 20 November 2022, itu saya mendapat kunjungan, dan yang berkunjung itu dari luar negeri, dari Singapura. Beliau adalah salah satu pihak konservasi rusa sambar di Singapura. Nah, itu aja saya benar-benar kaget teman-teman. Jadi ini karena saya menyampaikan, jadi itu jakanya tuh berada di dalam ya. Jadi saya nggak bisa tunjukin ya. Untuk sementara teman-teman dengerin dulu penjelasan saya ini. Oke, jadi kemarin tuh saya benar-benar kaget, dan beliau sempat nyasar-nyasar ya. Sebenarnya beliau diantar sama warga Sialang juga sih, cuman warga tersebut belum pernah berkunjung ke rumah, jadi beliau juga nggak tahu posisi rumah saya itu di mana, tempat tinggal saya itu di mana. Jadi sempat nyasar-nyasar, sempat berapa kali mereka bolak-balik. Saya dengar suara motornya sih, karena saya nggak tahu itu siapa. Jadi karena saya juga lagi memanen ya, panen sayuran.
Jadi oke, bentar ya. Jadi karena saya lagi manen sayuran, saya dengar suara motor tersebut, ya saya biarin aja. Dan setelah bolak-balik, untungnya sebenarnya mereka udah hampir putus asa ya, udah mau pulang, mau balik lagi karena nggak ketemu lokasinya ya kan. Jadi untungnya mereka singgah di teman saya, tetangga saya yang video lalu saya sebutin. Sebenarnya tetangga saya itu juga belum tahu sih lokasinya, cuma saya udah kasih tahu jalan-jalannya, dia tahu karena nggak berapa jauh sih, paling juga sekilo kan. Jadi mereka singgah ke situ, nanya, lalu dianterin sama si Salman ya, tetangga saya itu namanya Salman. Jadi diantar sama Salman, cuman nggak sampai ke rumah sih, karena dari jalan si Salman udah ngelihat saya lagi manen, dipanggil, "Bang Ded," katanya. Ya, saya bilang kan, "Bang Ded kan," katanya. "Iya," saya bilang gitu. "Sini dulu," katanya. "Kenapa?" saya bilang. "Dari Singapura," katanya. Saya gitu sih, paling juga iseng gitu kan. Jadi sambil menuju ke mereka, lalu si Mr. J yang datang dari Singapura itu namanya Mr. J. Si Mr. J juga mengarah ke saya juga. Jadi setelah kami ketemu, saya sambut, saya salamin, saya tanya, "Dari mana?" "Ini dari mana?" saya bilang kan. "Dari Singapura," katanya. Oh, ternyata di situ saya kaget banget. Saya kira si Salman tadi itu cuma iseng doang kan. Padahal saya juga nggak pernah ngasih tahu ke beliau, nggak pernah memberitahu di mana lokasi saya, kok dia bisa tahu gitu loh. Jadi berarti feeling saya ya, menurut pemikiran saya sih, berarti si Mr. J tersebut adalah orang yang bijak ya. Jadi kemungkinan kalau menurut pemikiran saya, kalau dia menonton video di YouTube, mungkin beliau masuk ke Facebook, dan masuk Facebook lalu mungkin beliau lihat perinciannya, lokasi, dan sebenarnya beliau sempat juga sih inbox ke Facebook ya kan. Dia nanya posisinya di mana, nanya juga sih sebenarnya, cuman di Facebook. Kebetulan saya waktu itu dalam seminggu saya nggak keluar. Jadi di waktu beliau inbox ke saya itu nggak terbales karena saya nggak ada jaringan, jadi nggak bisa ngebales, dan saya juga nggak bisa buka inboxnya ya kan. Jadi itu dalam waktu 3 hari kalau nggak salah ya, tanggal 18 dia inbox nanya lokasi, dan langsung dia bilang di situ bahwasannya dia langsung besok saya akan berangkat ke Batam katanya kan. Ke Batam, setelah sampai Batam lalu saya akan meluncur ke Pasir Pengarayan, dia bilang gitu kan. Langsung di situ itu juga saya buka inboxnya itu setelah ketemu beliau ya. Jadi ini saya menceritakan kisah-kisah perjalanan beliau. Jadi ceritanya gini, dia inbox ke Facebook, dia sempat juga nanya tuh ke sepupu saya nggak tahu juga kok bisa dia tahu saya deket sama sepupu saya ini. Jadi kemungkinan dibuka juga ya di Facebook, mungkin karena saya sering menandain sepupu saya, mungkin di situ dia sempat inbox juga. Cuman waktu itu handphone sepupu saya ini lagi error,
nggak bisa buka apa-apa, jadi nggak terjawab juga. Sempet saya marah juga sih sama sepupu saya sebenarnya, kok nggak dilayanin gitu. Ternyata handphonenya lagi ngeblank. Nah, di situ dari Singapura dia meluncur terbang ke Batam, dari Batam ke Pekanbaru, lanjut langsung ke Pasir Pengarayan, dan beliau berhenti di Simpang Tangun. Lalu beliau cari penginapan dulu mungkin ya kan. Lalu beliau juga mungkin nanya-nanya juga sih sama pemilik penginapan ya kan. Jadi mungkin juga ya nih, saya sebenarnya nggak berteman juga sih sama si pemilik penginapan, dan si pemilik penginapan juga inbox juga ke saya, mungkin dibuka juga sama ditunjukin mungkin sama si Mr. J ke pemilik penginapan. Mungkin beliau juga buka Facebook dan inbox. Lalu dibuka, mungkin dia tahu di mana lokasinya, langsung si Mr. J-nya diantar ke bendungan. Jadi di situ di bendungan itu udah nggak bisa lagi mobil nggak bisa naik lagi kalau mobil-mobil yang pribadi, kecuali mobil-mobil Tabada ataupun Kijang ataupun Ranger mungkin bisa ya kan. Jadi diantar sampai situ, kemungkinan beliau ketemu sama si Bang Nalis yang nganterin ke rumah. Jadi ya itu sempat muter-muter. Sebenarnya sih perjuangannya sih lumayan sih karena lokasi saya itu emang terpencil ya kan. Jadi nggak ada yang mau ditanya. Untungnya sih itu tadi beliau putar balik dan singgah ke tempat kerjanya si Salman. Ya alhamdulillah akhirnya kita ketemu, dan rencananya teman-teman awal tahun depan beliau akan kemari lagi, berkunjung lagi untuk melihat Jaka lagi bersama tim beliau ya. Jadi beliau akan bawa dua orang temennya lagi untuk berkunjung kemari. Ngapa? Sini makanlah. tuh muter-muter ya teman-teman. Makan dulu jangan sana, aduh sana lah, makan dulu. Kena karang. Nah, beliau akan berkunjung kembali. Sebenarnya tujuan mereka ini adalah pengen memperdalam pengetahuan mereka sih sebenarnya tentang rusa sambar ya. Jadi selama ini mereka kan belajarnya itu di alam, jadi mungkin kurang puas mereka dengan yang ada di alam. Jadi karena dia lihat ada yang jinak dan di alam dilepas liarkan, dan emang sih kalau menurut dia si Jaka ini emang terlihat beda sih, ada perbedaan dibanding rusa-rusa lain katanya sih. Tapi kalau menurut saya sih kalau yang di Sumatera sih emang seperti ini ya kan. Jadi kalau menurut dia Jaka ini lebih gelap sih warnanya, warna bulunya itu lebih gelap. Dan satu lagi kelebihan dia itu dia jinak, dan dia juga pinter, cerdas. Kalau di kandang itu dia lihat BAB-nya itu selalu di tempatnya, nggak berserakan di tempat tidurnya ya kan. Di situ dia benar-benar ngejempolin sih sebenarnya. Sebab itu beliau meluncur ke
Pasir Pengarayan. Sebenarnya juga dia ada usahanya juga sih di Batam. Beliau dia lagi membangun usahanya, yaitu ternak ayam potong ya. Kemana? Sinilah. Ngapain ke sana? Sini. Udah muter-muter ke sana ke bawah, teman-teman. Dan kemarin juga oleh-oleh yang dibawa beliau untuk Jaka juga lumayan sih. Beliau juga bawain garam ya, ini nih. Ada garam yang beliau impor dari Himalaya. Dan garamnya itu harganya juga lumayan sebenarnya. Saya kalau nggak salah beratnya itu sekitar 3 kilo, dan harganya itu enggak sebenarnya enggak udah enggak, bukan harga untuk orang-orang biasa seperti saya sih sebenarnya. Jauh tinggi banget, nggak tahu berapa dolar ya, saya lupa. Kemarin disebutin juga sih tapi saya lupa. Lalu dia juga bawa wortel sekitar 10 kilo. Dan waktu baru nyampe, Jakanya itu belum begitu suka ya sama wortel. Dia lebih memilih rumput. Tapi setelah beberapa hari saya coba, akhirnya dia suka juga sih. Ya teman-teman, tuh Jakanya di sana tuh, di dalam hutan tuh, di sana tuh, dia di dalam semak tuh. Saya lagi bersih-bersih nih. Dan semak mau ditanam. Kemarin 1 tahun yang lewat mau ditanam, kemarau panjang jadi nggak bisa nanam. Terakhir semak. Sini Jaka. Tuh dia teman-teman, kelihatan nggak tuh? Sini kemana Jaka? Sini. Oke, saya mau lanjut kerja dulu teman-teman.